itu ya Oke. jaga pH. Mari dong, mulai dong. Ya boy, ini kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Dari mana Pak? Dari Kaltim. Kaltim. Nah, Pak Johan udah tahu semuanya. Dari mana Pak? Bangka saya. Dari Bangka Pak. Bahar Buasan. Oh, Bahar. Ini juga jagoan Bangka. Ini ada teman-teman lagi yang Teman asosiasi semua. Pak siapa Pak? Boris. Dari mana? Belitung. Belitung. Lois Jasinga. Ya sih nggak. Waduh. Teman nih, dah Ini tetangga. nih, ketua. Ini ketua kita nih. Singkong, Dari Singkawang. Dari Singkawang, wah mantap ya. Jadi gimana? Sharing-sharing Kita apa nih Pak Rido? Ngobrol-ngobrol ringan lah begini. Terutama pengalaman dari Pak Johan ini. Pak, duduk Pak. Ngobrol sebentar Pak, mengenai Paklo lah. Sini boleh, sana boleh. Ayo. Boleh, boleh. Sebenarnya Paklo itu biasanya untuk skala industri ya. Jadi suatu perkebunan mau apa produksi seragam begitu. Umumnya biasa digunakan di perkebunan mangga, perkebunan lengkeng gitu ya. Ya itu supaya buahnya seragam waktu petiknya ini. Tapi dilihat di sisi lain perkebunan durian ini banyak juga yang tanam dalam jumlah banyak. Tentu pengeluaran uang udah nggak sedikit ya. Nah ini ada berpikir ke arah Paklo. Sebenarnya Paklo ini udah lama dikenal di Thailand karena mereka punya pengalaman di Thailand itu kurang lebih 200-an tahun lebih. Kita lihat di Malaysia juga sebagian ada yang gunain Paklo dengan pengalaman di Malaysia kurang lebih separuhnya ya, hampir 100 tahunan. Kita di Indonesia ini durian premium baru belakangan ini ya. Banyak pekebun, teman-teman bikin kebun. Ya pengalaman kurang lebih 30 tahun lah. Cuma untuk durian premium kayak Musangking dan Oci ini mungkin 15 tahunan ya, gitu ya Pak Johan ya. Mungkin Pak Johan bisa menceritakan pengalamannya ada 4.000 pohon nih kurang lebih ini di Pulau Bangka, satu tempat yang mineral alamnya luar biasa di sana. Gimana Pak? Bisa sharing untuk teman-teman? Ya, jadi kita ini nanam durian kan nggak bisa mundur lagi Pak. Ya, saya juga sepakat dengan teman-teman. Ini nggak bisa main-main lagi nih barang, ya kan? Nah, terus kemudian saya juga punya pengalaman nanam sawit. Jadi nanam sawit itu sebetulnya sistem manajemen. Saya berani nanam sawit dulu karena contoh suksesnya sudah ada, yaitu Malaysia. Malaysia. Nah hari ini kita nanam durian nih, dengan pasti kawan-kawan yang nanam durian pro dan kontra, ya kan? Kiblatnya juga di Malaysia, durian premium yang di Malaysia ini ya semua ya. Jadi saya berani nanam durian juga contoh suksesnya sudah ada, cuman kita belum sukses memang. Nah, apa namanya kiat-kiat yang mereka berikan ke kita memang ya setiap kebun kan punya budaya masing-masing. Nah yang sekarang lagi menurut saya yang pro dan kontra juga Paklo. Saya beberapa kali diskusi sama teman-teman kita lah. Ada yang menggunakan Paklo dengan cara ini, cara ini. Ya memang ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil atau yang kurang berhasil. Belum berhasil. Saya juga belum berhasil. Tapi Thailand dan Vietnam sudah menjadi budaya itu. Vietnam ya, tadi kita ngomongin Vietnam. Ya, kita bicara efisien sekali mereka. Hari ini ya 2024 dia udah mengalahkan Thailand untuk ekspor ke China. Ya, mungkin kemarin ada kendala yang di Thailand ya waktu ekspornya karena bahan kimia yang berlebihan. Iya, ada ya, itu. Jadi ada, dibalikin lagi Pak ya. Ada. Tapi kita cerita ini kita udah 200 tahun, 300 tahun dengar Thailand. Berapa tahun kita sih dengar Vietnam nanam durian? Mungkin sama sama kita 30 tahun belakangan ini ya. Jangan-jangan dia lebih muda lagi. Jangan-jangan. Kan? Tapi hasilnya luar biasa. Hari ini dia udah bisa kalahkan Thailand kan? Enggak main-main. Udah bisa kalahin ya? Atau baru sejajar? Enggak. Udah Ekspor bisa. di Cina udah nomor 1 dia di China tahun 2024. Mungkin berhubung di Thailand itu ada masalah dengan itu ya? Enggak, bukan masalah itu aja. Biaya produksi Thailand itu, Vietnam setengah dari Vietnam, setengah dari Thailand. Itu loh. Iya. Setengah dari itu yang membuat duriannya namanya pembeli kan harus cari barang yang murah dan bagus. Benar. Ya kan? Nah kalau setengah dari Thailand gimana? Jadi pengalaman Paklonya kita mau dengar ini Pak Johan. Saya udah coba Paklo. Berapa tahun tadi? Ya tahun kemarin saya coba. Baru 1 tahun ya. Ya baru setahun.
Ya, Nah, ini, pengalamannya gimana? nah menurut saya untuk mengeluarkan bunga dengan paklo sudah oke. Nah kan di Thailand itu begini, kalau kita nanam durian dalam satu hamparan itu di bawah 95% berbunga, itu dianggap gagal. Artinya kalau di bawah, mesti 95% ke ya? atas baru dianggap Jadi kalau berhasil. 100 pohon, Harus minimum 95 berbunga. harus 95 pohon berbunga. Nah sekarang pertanyaan saya, kita nanam 1000 pohon, berapa sih yang berbunga? Makanya ya, kalau kita ketemu orang-orang kerjanya apa? Petani, kalau di Indonesia dianggap gitu, wah ini penghasilan kurang. Tapi kalau di Thailand kerjanya apa? Saya punya perkebunan. Bangga Ini dia. orang kaya nih. Nah, Iya. nah, bisa lanjut Pak. Betul Ya, dong. iya, Nah benar. sekarang kita pertanyaan kita Nah. sama-sama nanam durian nih. Nah, Berapa persen yang bunga? Ini bunga ini. Hmm. Berapa persen? Untuk menyeragamkan itu ternyata nggak gampang juga supaya bunga 95% lah kita Iya. bicarakan. Nah. Memang banyak sekali kiat Pak, banyak sekali kiat trik yang mereka lakukan, iya, dan banyak kan kontradiksi juga dengan kita. iya, Banyak kan kontradiksi seperti paklo. iya. Nah di kita kan kocor, Hmm. sementara mereka foliar. Oh iya. Betul dong? Nah, sebelum paklo pelakuannya apa? Banyak sekali Pak. Ternyata yang kita juga nggak tahu. Nah, saya nggak berani ngomong karena apa, kan saya belum berhasil juga. Kalau kita ngomong, Pak Johan, tahun kemarin gimana hasil dari Pak? saya Bentuknya foliar ya? foliar. Iya. Foliar. Jadi teman-teman ini yang Pak Johan lakukan adalah foliar, ya. Nah, tapi- Foliar 2 kali ya Pak ya? 2 kali. Iya. Sekali yang pertama apa? 300, terus yang kedua 500. Itu per 200 liter. Terus. Jadi dicampur foliar ke daun, bukan dikocor ya. Iya. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya kita bisa berhasil mengeluarkan bunga. Bunga keluar, cuman tidak berhasil mengeluarkan buah. Oh, gugur Eh, atau bagaimana? kita itu masih banyak trik yang kurang dan kurang disiplin. Anak buah kita lah, Iya. kita Jadi lah. pekerja yang Ya, kebuannya yang mesti di training benar-benar supaya jadi- lebih teliti gitu ya. Jadi dia kan remote nih, pekerjaan ini direbut dari Thailand. Saya kirim nih daun setiap periode, setiap minggu kirim daun, foto daun sama dia. Oh, lagi bunga, lagi mau mekar, Nah, dia udah prediksi, wah kamu punya ini pasti keluar desa. oh, sitokibin keluar Bukan, hormonnya. bukan. Saya udah Ini lepas. pasti keluar nih. Nah. Dia suruh saya pakai NKP, cuman anak buah tetap sepele. Oh, Ngasih NKP-nya baru minggu depan. Setelah jadi disiplin dari anak-anak kebun. Betul. Iya, iya. Nah, begitu daun keluar semua, pucuk keluar semua, buanglah nih barang. Rontok ya. Rontok, tambah hujan lagi. Nah, itulah yang terjadi di Tahun lalu ya. Tahun lalu. Tapi waktu dia keluar mata kepiting atau mata ketam itu hampir 95%, hampir 100%. Bagus, buang malah kita. Oh, Bagus sekali. bagus ya. Cuma nggak berhasil ya. Tidak berhasil waktu sudah mulai begini, udah mulai hujan tiap hari, Ya. datang gitu. Nah, terus kemudian dia juga udah bisa antisipasi itu ternyata. Nah, Harus MKP ini cepet. Hmm. Nah, kita anak buah Nambah. feelingnya nggak sama. jadi gagal ya. Tapi nggak gagal 100%. Enggak, tapi hasilnya ada lah. Ada, tapi nggak sesuai dengan harapan kita. Kalau ada yang bilang kalau di Paklo tuh batang dari buah kayak itu tangkainya agak pendek. Benar ya? Betul, betul. Benar itu. Ya. Bukan, ini ya sambungan buku kalau kita Nah, bilang. dengan buku ya. Antara ranting dengan daun itu, sambungan daun ke daun itu pendek. Iya. Pendek. Nah, itu. Jadi orang yang biasa paklo tuh tahu tuh. Iya. Ini bekas paklo atau enggak, kita udah tahu. Nah, ini paklonya udah bebas belum? Iya. Nah, ada kita memang di paklo ini sekarang 1-2 masih tersisa. oh Hmm. masih belum Masih tersisa masih efek belum paklonya. bersih, ya. Tapi kalau yang ini kan berarti saya kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mungkin November, Desember kemarin udah hilang. Iya. Desember kemarin. Efek dari paklonya ya. Ya. Terus kembali supaya bisa subur lagi, bisa naik lagi kembali recovery-nya gimana? Sebetulnya Ada paklo itu treatmentnya? kalau kita lakukan dengan benar, menurut dia ya, efek paklo itu semestinya tidak boleh lebih dari 45 hari.
Nah, dikasih apa itu bentuknya supaya kembali? Enggak efek. Nih, Nah, efeknya ya? Iya. Jadi dengan sendirinya pohon itu merilis. Oh, merilis. Ya. Tapi tidak- mungkin ada tambahan nutrisi, tambahan apa bentuknya asam amino, Tetap. biostimulan dan lain-lain Tetap ada. ada. Ada ya. Asam Perlakuannya amino. ada waktu itu ya. Ada asam amino segala macam. Kemudian Kita bicara efek nih. efeknya. Ini kan seolah kalau kita bicara efeknya panjang sekali dan memutuskan efek itu. Hmm. Nah, saya juga ngeri juga ini waktu itu diskusi sama mereka. Tapi memang 45 hari mestinya udah Kembali ya. Udah hilang efek paklo yang kita kasih. Pohonnya kelihatan normal lagi. Normal. Apa ada batangnya, tangkainya, Nggak ada. Satu memendek dua atau ada. apa? Satu dua memang masih ada sampai hari ini efek paklo. Yang sambungan buku kalau kita bilang itu daun ke daun itu pendek. Ada. Tapi secara ini oke menurut saya. Jadi tahun lalu udah coba, tahun ini masih nekat lagi lawan. Iya. 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 Jadi ini udah Boy, Pak Johan ini mau skalanya sudah ke skala ya. Jadi skala industri lah. Udah all in dia. Argo industri ya. Iya, Argo industri ya. Ini nggak bisa main-main. Iya. Jadi kita perlakuan duriannya seperti sawit. Sebenarnya ada tuntunan dari orang-orang yang berpengalaman di Thailand ya, Iya. di kebunnya. Iya. Dia stay di situ atau dia Enggak, melalui itu? remote dia. Oh, Tapi melalui dalam kontak, 3-4 bulan melalui dia komunikasi itu ya. datang. Oh, dia datang kunjungan juga? Datang. Kunjungannya. Ya, 3-4 bulan ya. Jadi sebenarnya Boy ya, untuk Paklo ini masih kontroversi ya di sini ya. Ada yang setuju, ada yang enggak ya. Saya juga sendiri kita berapa hari yang lalu berkunjung ya di kebun teman kita Dr. Ubay Boy ya. Dia juga memang saya lihat ada pengaruh dari Paklo ya. Berarti tadi mungkin ngobrol-ngobrol sama Pak Johan, kita lihat di Thailand tuh jarak tanam itu nggak terlalu jarang ya. 88. 8x8, ada juga yang saya lihat bisa 7x7 loh, 6x7 ya. Iya. Karena memang mereka sudah desain nanti produktivitasnya itu melalui diawali dengan Paklo ya. Teknik Paklonya tentu masing-masing ya, mungkin di Thailand punya cara sendiri, di Vietnam punya sendiri, di Malaysia sendiri. Tapi saya lihat dari efek itu batangnya tuh tidak terlalu panjang. Iya. Ya, jadi pohon itu cenderung itu tinggi ke atas dan tidak melebar ya. Iya. Jadi banyak yang takut biasanya kalau tanam musangking 10x10 nanti Melebar. 3 sampai 5 tahun dia bertumbuh ya. Bertumbuh. Tapi dari Paklo itu saya lihat ada efek ke situ ya. Sehingga akhirnya kalau Pak Dokter itu saya lihat memang pemupukannya dia harus ekstra. Jadi ada penambahan ini. Dari umur 5 tahun itu saya lihat dia kasih 3 kilo loh sebulan. 3 kilo loh sebulan. Besar ya. Pupuknya pemupukan. Sebenarnya pemupukan itu yang normal kalau kita bicara dengan Pak Catur, luas kanopi itu dikali dengan 0,5 ya. Ya. Mungkin kalau saya selalu ngomong di YouTube kita itu 0,3 sama 0,5 tergantung dari mineral alam yang ada di kebun kita. Kalau udah subur kita bisa pakai 0,3 ya. Jadi dia pakai 3 kilo. Tapi sampai buah kalau dihitung itu udah mendekati 40 sampai 50 kilo loh. Iya. Satu pohon. Kalau Pak Johan punya 4.000 pohon berapa tuh? Berapa kilo tuh? Nah, terus kita mungkin bincang-bincang juga yang saya nangkap dari Paklo ini ada yang di foliar ya, mungkin lebih aman di foliar dengan dosis, jangan main-main dosisnya, jangan terlalu berlebihan. Ada yang disuntikan ke batangnya ya. Ada yang taruh di tanah. Cuma kalau ditaruh di tanah, kalau yang saya tangkap ini agak bahaya karena efeknya ini akan lama. Tapi Pak Johan nggak pernah coba di tanah ya? Nggak. Ya. Memang di tanah itu bisa kita kondisikan supaya bisa pulih kembali. Tapi ada beberapa orang bilang itu luar biasa lamanya, luar biasa susahnya. Dicuci lagi maksudnya ya. 2 Jadi, tahun. hah? 2 tahun. Nah, ini udah pengalaman. 2 tahun. 2 tahun. Dikasih apa? Baru pulih. Dikasih apa? Kompos yang banyak. Oh, dikasih kompos yang banyak. Kompos itu berarti yang dari daun-daunan ya? Enggak dong. Kohi. Oh, kohe apa? Kohi kompos. Sapi. Sapi ya, difermentasi sempurna dulu ya. Sapi sama kambing. Oh, sapi yang kami. 10 pohon yang tertolong 2. Ah, coba ulang. Yang 10 pohon. 10 pohon mati 8 yang ketolong 2. Ah, bisa jadi itu bukan mati gara-gara Paklo, bisa jadi juga dari kohe kalau banyak. Enggak. Busuk akar nggak? Enggak. Dicoba, karena dia mati udah diambil nggak? karena dia udah mulai tanda-tanda ada kering di pucuk, Mm-hmm. baru mulai kita kasih kohi. Oh. Tadi kohinya satu pohon lebih kurang 20 kilo lah.
2 kali kasih setahun. Bagus. Ya. Jadi Kuhinya kita fermentasi kok. fermentasi bagus ya. Fermentasi Ya. bagus. Jadi memang Paklo ini karena kita di Indonesia masih baru ya. Mudah-mudahan Pak Johan kan tahun ini mau coba lagi ya. Bisa berhasil, jadi kita bisa niru gitu ya, bisa niru ya. Tunggu kabar baiknya ya. Ya. Tapi memang dengan kita lihat dengan kondisi pohon beliau udah kira-kira ada 8 sampai 9 tahun, saya rasa udah cukup kuat ya. Tapi dengan Hah? Di Bangka. Di Bangka, memang sana mineral alamnya lumayan bagus ya, kuat sekali ya. Iya, Bang. Di sana kata beliau kan silikanya kuat, mikronya bagus ya. Memang satu perkebunan durian itu sangat tergantung bagaimana kita penerapkan namanya pupuk mikro. Baik yang esensial yang kita biasa ada 6 karena banyak orang yang hindarin klor ya. Baik yang non esensial ya. Kalau kita baca dari Darren dan Peck itu dia kurang lebih itu mikro itu ada 16. Ya kira-kira 16. Jadi kalau 6 kurang ini ada 10 lagi tambah kayak seperti natrium, selenium, yodium, ada aluminium juga. Sebenarnya aluminium juga berguna ya. Ada kobar, ada vanadium dan lain-lain kira-kira begitu ya. Kenapa kalau kita lihat mikro ya? Mikro itu kalau kita makan ya, kayak kuah kalau nggak ada garam kan nggak bisa banyak-banyak, kasih sedikit kan enak gitu. Ya itu kira-kira itulah kira-kira. Tapi Pak Klo ini kalau memang skala industri ya, jadi agroindustri ya. Kalau ini kita bisa nguasain, kita bisa dapat produktivitasnya, buah-buahnya lebih banyak ya. Dan selain produktivitas, kualitasnya juga bisa terjaga. Kenapa saya bilang begitu? Iya dong. Iya. Kalau kita bisa menyeragam Seragam, ya, buah ya. ini, kapan kita harus membesarkan buah, kapan kita harus ngisi buah, kapan kita harus bikin dia bagus, manis, dengan kan seragam pupuknya. Ya seragam ini. Iya kan? Ya, kita sering lihat ya kalau satu pohon ada 50 atau 100, ada yang besar, ada yang kecil ya. Ada 3 generasi Nah. bunga. Nah, itu Jadi kita nanti untuk program dari pengisian buah sama pematangan buah bingung juga yang mana kita dulu kan ya. Jadi randomnya biasa dipakai yang mungkin yang paling banyak gitu ya biasanya ya, gitu ya. Memang kadang-kadang kalau kita lihat hasil dari satu produktivitas terutama untuk durian itu tergantung dari cuaca, Jadi kalau cuacanya bagus, mataharinya cukup, terutama di El Nino ya, itu semua tuh durian hasilnya bagus. Tahun ini kita di El Nino, ini durian ya banyak yang mengkal. Bukan di sini aja, di Malaysia juga musangking banyak yang mengkal katanya. Tapi kemarin saya coba ya, karena musangking banyak yang mengkal, Blackstone banyak yang sukses, ini semua pekebun ini rame-rame semua tanamnya Blackstone semua. Tapi ada satu yang kontroversi di Jawa Timur. Dia punya kebunnya ada 400 semua ditebang semua yang Blackstone. Loh, ditanya alasannya apa? Karena bijinya gede katanya, isinya tipis. Tapi kita setelah dia mungkin lihat YouTube kita, dia berubah pikiran. Jadi jangan langsung ditebang dulu. Ya. Tapi saya di sini mau bilang bahwa musangking itu ditanam aja. Karena kemarin kita coba yang 15 tahun. Boy beli dari mana? Jawa Tengah Timur ya. Jawa Tengah. Itu enak. Ya nggak beda-beda jauh dari Malaysia, tapi enak ya. Kita nggak bisa sama dengan lokasi di Raupahang di Malaysia. Kenapa? Mineral alam yang sana beda sama dari sini. Kalau kita mau dapat hasil seperti itu, ya tentu kita pelajari unsur hara apa yang ada di kanopi yang di pohon yang di Raupahang ya. Untuk musangking mungkin MDPL 400 sampai 800 itu lebih cocok. Kalau untuk Blackstone kita lihat ada di Penang ya. Penang mungkin cocok antara 150 sampai 200 gitu. Tapi Pak Johan 4.000 tuh sudah semua di Paklo pernah tahun lalu. iya. Nah, sekarang 3.000. 3.000. Sekarang gimana kondisinya pohonnya? Oke Nah, ya. ini bulan depan saya mau Pak Lo lagi, Pak. Tapi diawalin dari kasih MKP dulu dia maunya ya. Diawalin kasih MKP, dia ada stres dikit ya. MKP itu untuk Ya, N-nya turun ya. menyeragamkan daun supaya tua. Oh. Daun supaya tua. Itu mungkin bisa diakalin waktu 2 bulan atau 3 bulan Ya, atau 2 bulan yang kita lalu mulai- kita kasih fosfat banyak harusnya. Ya, sudah ngisi. Udah dikasih ya? Sudah Dikasih fosfat banyak ya. Sudah ngisi. Jadi persiapan untuk mata ketam itu mungkin bisa 3 bulan, 2 bulan minimum, paling 1 bulan itu dikasih fosfat. Habis itu dikasih NKP. Nah, pohonnya kira-kira udah daun tua
Stressing pakai Paklo. Catatannya di spray ya, di spray bukan ditaruh di tanah gitu. Nah, saya masak supaya bulan 3, bulan 4 kalau ada bunga. Sekarang di Bangka ada sebagian bunga itu kita punya, baru keluar bunga. Karena ada habis Imlek kemarin kan ada 2 minggu panas. Nah, ini baru seminggu hujan, ada keluar bunga, tapi nggak banyak. Nggak banyak ya. Mungkin 3.000 mungkin ada 500-600 pohon Ya. ada bunga. Mungkin secara geografis kalau kita lihat kita berada di kalau di Jakarta ini atau di Jawa kan di selatan. Selatan kalau kita lihat itu mungkin 1 kali setahun. Tapi kalau di utara seperti di Thailand, Malaysia, mungkin di daerah Medan, bahkan mungkin ada di atas sedikit ya. Di bawah dia, di bawah Di bawah tapi mendekati ya. Ya, mendekati. Sebenarnya di utara itu memang 2 kali ya secara geografis ya, di antara bulan 6 bulan Februari ya, seperti yang sekarang ini ya. Ya. Mungkin sudah mulai ada respon. Saya berharap begini. Kemarin kita tuh kan selalu kita dapat panas bulan 6, bulan 7, bulan 8. Nah, yang begitu Agustus keluar bunga, September pecah bunga, Oktober, November, Desember, Oktober, November lah. Itu nggak ada hari nggak udah hujan. Hujan terus ya. Iya. Sama di Jawa. Makanya kita Di Jasinga apalagi tuh. Hujan terus. makanya kita kecenderungannya dapat buah yang sedikit kan. Karena pada saat berbunga mentil itu hujannya luar biasa besar. Nah, saya ngintip nih sekarang nih. Kalau dia bisa bunga April, Mei, Juni, Juli, Agustus kan masih panas, Pak. Nah, cuaca panas didapat buah kan juga nggak bagus kan. Nah, itu ngintip-ngintipnya begitu, Pak. Hitung-hitungannya. Teman-teman yang lain punya pengalaman Paklo nggak? Ada. Yang ini 10 mati 8 tinggal 2. Bapak ada punya pengalaman, Pak? Di Bapak? Saya baru dengar juga pakai Paklo. Oh, Paklo ya. Baru yang di belakang pernah? Ada. Saya 200 pohon Pak, Ya. Paklo sama temen kita coba vegetatif, tinggal 2 yang nggak selamat. Jadi dibantu teman dari Malaysia, kita bilas pakai Cytoxin sama Vigipilin Pak. Tapi masih belum pulih semua. Itu di tanah ya, Pak ya? Dia suntik di ketiak Pak. Oh, di pohon? Ya di pohon disuntik di lubang-lubangin. Oh. Jadi kita coba bilas biar vegetatif kembali Pak. Ya. Tadi mau saya top working pohon lokal Indonesia sih Pak. Oh. Iya durian lokal. Tapi yang berhasil ada? Sekarang 198 udah membaik, tinggal 2 yang masih ranting-ranting mengering dan nggak mau keluar daun. Oh, keluar daun ya. Seperti ada teman kita di Jambi juga banyak yang mati loh. Iya. Paklo ya. Bapak punya pengalaman Paklo, Pak? Pertama kali tahun 2019 gitu. Ya. Jadi uji coba ada 6 pohon. Iya. 6 pohon bagus berbunga, berhasil sampai panen. Ya. Cuman recovery-nya lambat. Jadi Jadi saya tahun berikutnya puasa. bunga nggak? Enggak. Jadi Oh. setelah bunga itu selesai, saya Kering. perlu recovery 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. 2 tahun. Baru kembali normal. Karena tahun-tahun itu Di tanah atau di Spray. Spray ya. Spray ya. Dosisnya besar. Ya kurang lebih mirip-mirip. Dia kalau dosisnya itu kan kalau Pak Johan kan 3,5 mili per liter. Yang kedua kan 2 mili per liter ya. 2,5 mili ya per liter ya. Pak, waktu disuntik itu, diinfus itu berapa dosis tahu nggak? Infonya ketika saya cek itu 5 mili Pak, satu pohon ada yang 2-3 lubang. Jadi ketika saya masuk, itu pohon daunnya udah pada habis, langsung keringnya di ujung. Jadi saya bilas pakai hormon itu selama 2 bulan Pak. Hormon apa tadi Pak namanya? Dari Thailand Pak, Cytoxin Pak. Cytoxin. Itu juga disuntik juga? Enggak, saya spray aja, Oh, di-spray? Iya, spray daun Ya. sedapatnya sama piringan Pak. Itu hormonnya hormon sitokimin, memang buat Ya, pertumbuhan tunas betul. kali ya. Hormonnya. Cuma di Thailand itu hormon banyak dijual. Kita di sini mau cari hormon agak susah ya, karena orang banyak yang belum ke arah ke sana. Sebenarnya hormon yang untuk untuk perkebunan itu kita perlu oksin, ya, sitokimin, ada ABA, ada giberellin ya. Ini yang umum yang 4 ini ya. Sebenarnya ada juga JA, jasmonate ya, jasmonate itu.
masih banyak ya. Tapi yang 4 ini biasa yang kita sering lihat dengar ya di Thailand ya. Nah, kita di sini kalau mau beli kadang-kadang mau beli hormon di online kita takutnya juga barangnya kurang itu ya, efektif gitu ya. Iya, kurang efektif. Memang kalau di Thailand mereka udah karena udah bagus ya, mungkin dia punya kandungannya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalau di Malaysia mungkin juga banyak kali. Belum. Di Malaysia pernah Saya ini ya? kurang pengalaman Di Malaysia belum ya? Kalau Thailand, Vietnam itu udah Iya. masuk ya. Yang punya saya kemarin Pak, Nah, saya kan sama dengan polanya dengan Pak Johan. ah, 100 pohon yang saya paklo, 80 lebih pohon yang keluar bunga. 80 lebih. Wah, Ya, udah mendekati tapi 95 ya. Bunganya cuma 4 pohon yang jadi buah. Ya itu karena itulah perlakuannya. Hmm. Ya, jadi Daun muda itu ya. Itu ayam yang punya. dari 100 pohon yang saya paklo, ada 80 lebih pohon yang keluar bunga. Tapi nggak jadi buah. Nggak jadi buah, hanya 4 pohon. Itu kenapa Pak? Setelah dipelajari kenapa? Ya, Nah. ini mungkin banyak faktor lah ya. Ya. Bukan Karena hanya hujan kita, atau ya, apa? kita bukan hanya kita paksa dia supaya dia keluar bunga. Setelah keluar bunga kan tentu ada maintain yang lain, ada unsur-unsur yang lain. Itu dari 4 pohon itu cuma 16 butir yang jadi. Nggak jadi. Tapi hasilnya oke punya. Oke ya. Super tembaga Pak. Oh, super tembaga. Cuma Ya. sih satu. Ya. Ya. Jadi Boy, sebenarnya paklo ini kita udah banyak dengar Pak Boy. Tadi di 100 yang jadinya 80-an, tapi yang berhasil menjadi buah cuma 4 pohon. Ya. 4 pohon ya. Ya. Mudah-mudahan Pak Johan pakai orang dari Thailand punya pengalaman. Nah, jadi referensi untuk tahun ini. Jadi Iya, kita bisa coba dapat lagi, ya, coba. sehingga keberhasilan dari pekebun yang memang mau dapat hasil yang dari 100 hasil 95 ini Iya. bisa kita nikmati untuk Iya. semua ya, bisa bagi Iya, pengalaman betul. untuk yang teman-teman yang lain gitu ya. Iya. Kalau saran Pak Johan gimana buat teman-teman yang lain yang penasaran mau coba, boleh coba apa jangan dulu nih? Menurut saya memang ada prosedur tetap, istilahnya protap yang kita tuh tidak bisa disiplin. Itu aja masalahnya. Pekerja kita tidak bisa disiplin. Sumber daya manusia kita belum sampai ke sana. Ya. Feelingnya. Ya, jadi orang Thailand dia ngeliat daun, oh ini daun bengkok, daun lurus, dia udah tahu, wah ini kurang nih nutrisi dia. Dan kita mau daun bengkok, mau daun bungkuk, ya nggak peduli. Iya. Di tempat Pak Johan itu airnya cukup nggak ya? Cukup. Jadi Saya rasa- habis di Paklo jadi airnya normal ya? ya normal. Ya, Saya mungkin ada di sprinkle. teman-teman tempat-tempat teman yang lain habis Paklo air juga kurang. Ya, Ya. sprinkle harus. Ya, Pak. punya saya Hah? belum pipanisasi. Ya mungkin jadi gara-gara air juga Pak. Jadi airnya Kita kapan masih di scratching? Air cukup tapi kita siram cuma pohon-pohon tertentu Pak. Oh. Tidak sistematis, belum pipanisasi. Oh gitu ya. Ya. Ini 4.000 udah otomatis semua Pak. Ya. Udah ini pakai apa? Pakai sprinkler ada pakai pompa ya. Jadi merata ya ini ya airnya ya. Nah, cuman ya itulah disiplin sumber daya manusia kita belum ya mungkin perlu di-upgrade lah Ya. standar demi standar. Si Thailand itu daun mengecil, daun bengkok, daun apa namanya tunduk, daun ini dia tahu semua dan kita belum punya lagi sampai segitu kan. Itu masalahnya kita. Oke Boy, tadi kita ada ngobrol. Apa mudah-mudahan yang kita ngobrol ini teman-teman bisa pahami ya. Kalau mau ambil satu keputusan tentu kita harus pelajari dulu. Kita lihat di Vietnam kenapa bisa efisien karena di sana airnya juga cukup. Iya. Banyak orang dari kanal-kanal ya bisa berkebun. Potong rumput juga nggak perlu pakai lumpur di semprotkan jadi lumpurnya mati sendiri ya. Jadi efisiensi kebunnya luar biasa ya di Vietnam ya. Oke, bincang-bincang sore ini di dalam teman kita lagi ada ikut seminar karena teman-teman ini masih mau merokok, jadi keluar di ruangan dulu. Kita ngobrol. Mudah-mudahan perbincangan sore hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf kali ada salah kata. Penutupnya dari Pak Johan. Pak Johan nih top banget ya. Nah, penutup. Pengalamannya Penutup, ya. secara cuma-cuma dikasih tahu loh. Ya. Ya, nggak Nah, ini yang apa-apa. kita harapkan Penutupnya, Pak, buat untuk teman-teman kita- asosiasi. kita. Bisa berhasil durian ini kan minimal kita bisa menghemat devisa, Ya. gitu kan? Ya. Dan terus menjadi ekonomi yang tumbuh baru. Nah, ya kan kalau umpamanya ini semua berhasil kan ya kita sendiri yang menikmati. Ya. Memang ada pro dan kontra nasi durian tapi ya saya pikir pasti ada jalan keluarnya nanti.
Ya, Oke, Boy, nanti kita lanjut di part berikutnya. Oke. Selamat sore.